Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya sendiri. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya, atau janganlah engkau membersihkan kakiku untuk selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semuanya kamu bersih." Pembacaan kita suci sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, setelah pasal ke-12, maka kita mengerti satu titik, yaitu tidak perlu lagi, tidak ada kesempatan lagi, tidak diberikan kemungkinan lagi Yahudi berdebat dengan dia. Finish there. Orang Yahudi tidak pernah mengetahui bahwa mereka boleh berkata-kata dengan Yesus Kristus. Itulah satu hak istimewa yang diberikan kepada mereka. Mereka cuma kira mereka mempunyai hak kebebasan. Mau bicara, tidak mau bicara dengan Yesus, itulah kebebasan dan hak atas mereka sendiri. Saudara-saudara, everything has its time. Jangan kira engkau dengar khotbah, semau engkau ada waktu datang engkau boleh mendengar. Saat tertentu Tuhan mengatakan your time is up, engkau sampai mati tidak ada kesempatan dengar khotbah lagi. Atau engkau tidak ada kesempatan mendengar khotbah semacam apa lagi. Atau engkau tidak mungkin mendengar khotbah seorang itu lagi. The time is not controlled by you. The opportunity is not given by you yourself to you. Kesempatan-kesempatan, khotbah-khotbah, dan segala ketika-ketika yang penting terjadi di dalam hidup kita adalah karena kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Ada kalanya orang dihentikan kesempatan mendengar khotbah karena mendadak stroke, lalu tidak bisa dengar lagi. Ada kalanya orang berhenti dengar khotbah karena sesuatu paradoks yang dia tidak sadar. Tuhan membuat dia boleh membenci orang yang dengar khotbah. Kalau Tuhan tidak inginkan engkau mendengar khotbah dari seorang yang penting, caranya gampang. Memperbolehkan engkau menghina orang itu, lalu engkau terkucil. Kedaulatan dari Tuhan bukan dipermainkan oleh kemauan manusia. Kesempatan dari Tuhan ditetapkan oleh Tuhan sendiri, bukan ditentukan oleh manusia.
Barang siapa yang menganggap dirinya adalah subjek, barang siapa yang menganggap dirinya adalah inisiator, barang siapa yang menganggap dirinya adalah orang yang mempunyai kebebasan menentukan segala sesuatu menurut dia mau atau tidak mau, itu orang bodoh sekali. Hanyalah orang yang mengerti segala sesuatu adalah anugerah yang berdasarkan kedaulatan Tuhan, maka dia akan sadar, dia akan rendah hati, dia akan memegang kesempatan setiap kali masih ada. Setiap kali engkau bilang saya nak mau pergi, saya terlalu sibuk, saya tidak ada waktu, engkau sedang mengira engkau yang menentukan engkau berkesempatan itu, padahal tidak. Pada waktu mengkeraskan hati, waktu engkau menghina kesempatan-kesempatan yang indah, itu engkau tidak sadar, engkau sedang jatuh di dalam kedaulatan Allah yang mulai mengkucilkan engkau. Apa yang saya katakan beberapa menit sebelum ini merupakan konsep yang sangat berbeda dengan konsep kita yang biasanya menilai segala sesuatu menurut ukuran kita. Karena kita selalu menganggap kita lah yang berhak, kita yang menentukan segala sesuatu. Pada waktu saya umur 17 sampai umur 20, saya mempunyai kesempatan berkhotbah 862 kali. Di dalam 3 tahun lebih, kira-kira 4 bulan. Umur 17 menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. 2 bulan kemudian saya diberi kesempatan untuk mulai berkhotbah. Belum sekolah teologi. Saya mulai berkhotbah. Dan mendadak banyak orang yang mau terima khotbah saya. Ada yang menghina, ada yang tidak setuju. Tetapi saya tahu Tuhan sedang memimpin saya. Saat itu saya berkhotbah kepada anak remaja. Saya tidak diundang berkhotbah kepada orang dewasa. Karena saya sendiri masih umur 17. Dan selain Senin sampai Sabtu berkhotbah 7 kali setiap minggu. Saya hari Minggu, saya pergi dengar khotbah. Nah saya kira kalau saya datang saya boleh dengar khotbah. Sampai umur 20 saya masuk sekolah teologi. Masuk 21 saya dikirim untuk pergi ke mana-mana. Di dalam praktek saya bikin KKR, kebangunan rohani. Tidak ada seorang pemuda umur 21 bikin KKR. Di kota-kota besar, di gereja-gereja yang banyak orang. Ini satu exception. Tapi saya sadar, mulai umur 21, saya tidak diberi kesempatan dengar khotbah lagi. Karena apa? Di mana saya ada saya yang disuruh khotbah. Di mana saya ada saya yang suruh naik mimbar. Lalu kapan saya mempunyai kesempatan duduk lagi di bawah mendengar khotbah orang lain? It's gone. The opportunity is gone. Tuhan tidak memberikan kesempatan saya dengar khotbah orang lain lagi sebanyak dulu. Dan mulai umur 21 sekarang umur 72, sudah 51 tahun saya hampir tidak ada kesempatan mendengarkan khotbah lagi. Setelah umur 24 saya menjadi dosen teologi, saya mulai mempunyai kesempatan dengar khotbah. Tapi yang saya dengar ada khotbah yang dah beres, yang kurang baik dari murid-murid yang belum ngerti. Saya dosen, mereka murid. Murid baru belajar 1 tahun, coba pencobaan khotbahnya masih mentah sekali. Lalu saya menginginkan kapan lagi mempunyai kesempatan duduk di situ dengan khotbah baik-baik. Saudara-saudara, orang Yahudi pasti tidak sadar bahwa fase 12 terakhir itulah kesempatan terakhir. Mereka boleh mendengarkan Kristus, mereka boleh kritik Kristus, mereka boleh menghina Kristus, mereka boleh berdebat dengan Kristus, mereka boleh melawan Kristus. Mereka kira Kristus harus dihina. Engkau orang gila, engkau kerasukan setan, engkau skizofrenik, engkau tidak beres, engkau seorang yang jiwanya sudah kacau. Apalagi engkau dari Nazaret. Kau kira Nazaret menghasilkan orang akademis? Kau kira orang Galilea menghasilkan nabi? Coba periksa di dalam seluruh sejarah. Adakah nabi yang berasal dari Galilea? Tidak ada. Tidak mungkin ada nabi yang berasal dari Galilea. Tidak ada nabi dan orang rohani yang besar yang keluar daripada Nazaret. Karena apa? Itu kota yang memang indah, tetapi kota yang tidak ada nilai rohaninya. Itu Galilea tempat yang subur, tapi itu tempat yang tidak pernah menghasilkan nabi.
Justru semua nabi dan perjanjian lama dihasilkan dari tempat-tempat yang terpencil, tetapi mereka boleh berkhotbah, berbicara di Yerusalem, tapi tidak ada satu yang berasal dari Galilea. Lalu siapa engkau? Yesus, anak orang tukang kayu. Siapa engkau berani berteriak-teriak di sini memaki-maki orang Israel, memaki-maki orang pemimpin-pemimpin Yahudi, memaki-maki, memarahin orang-orang seperti Farisi? Siapa engkau? Engkau sendiri tidak pernah belajar di Yerusalem. Engkau non-akademik. Engkau shouting, engkau crying, engkau rebuke all the religious leaders. Who are you? Mereka berdebat. Setiap kalimat mereka terdebatkan. Yesus tidak pernah marah. Di dalam ini saya sadar saya terlalu kurang sabar. Tapi Yesus Kristus dimarahin, engkau rasuk setan. Dia bilang tidak. Engkau orang gila. Yesus bilang bukan. Engkau seorang yang haram. Yesus tidak pernah membela diri melawan kalimat-kalimat yang menyerang dia. Yesus telah memberikan penjelasan. Aku bukan sebagai kau katakan. Dia mengklokkan kalimat-kalimat yang jauh lebih bermutu dari apa yang diserang oleh mereka. Tapi mereka sudah buntu, mereka sudah tutup telinga, mereka tidak bisa menerima satu kalimat pun. Mereka sama sekali tidak dengar apa yang dikatakan Yesus. Lalu pada akhir 12, Yesus mengatakan satu prinsip, sesuai itu berhenti, tidak lagi bicara sama mereka. Yesus tidak lagi memberikan kesempatan kepada orang Yahudi untuk mendengarkan khotbah dia. Kalimat-kalimat kunci yang menutup kesempatan terakhir adalah dia berkata kepadamu, pada satu hari dunia akan habis, akan selesai. Pada dunia kiamat, aku tidak menghakimi engkau, karena memang aku dikirim ke dunia bukan untuk menghakimi. Tadi ada yang akan menghakimi kamu, yaitu firman yang pernah ku katakan kepadamu. The words which I have spoken to you will condemn you. Aku tidak menghakimi engkau, tapi firman yang kukatakan kepadamu itulah akan menghakimi engkau, menghakimi engkau pada hari kiamat. Karena aku tidak berkata, tidak bertutur apapun yang berasal dariku sendiri. Semua yang kututurkan kepadamu, semua yang kuajarkan kepadamu adalah kalimat-kalimat setiapnya berasal dari Tuhan yang menyerahkan kepada aku. Sebab waktu engkau percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tapi engkau sedang percaya kepada Dia yang mengirim aku. Waktu engkau melihat aku, engkau bukan melihat aku, engkau melihat Dia. Ia telah mengutus aku. Di sini orang Israel tidak sadar, mereka sedang menghadapi Yesus Kristus yang adalah wakil Allah yang konkret. Dan Yesus menyatakan mereka, engkau bukan menghadapi seorang Nazaret, engkau menghadapi Allah yang mengutus segala nabi, dan akhirnya mengutus aku, anak yang tunggal kepadamu. Apa itu artinya bekerja bagi Tuhan? What is the meaning of to do God's work? To do God's work is to accept the one who sent by God. Kalimat yang begitu seperti tidak berrelevansi. Nah, ini terletak rahasia Kristologi. To receive Jesus Christ, to accept Him, to respect Him, that is to do the will of God the Father. To deny Jesus, to reject Jesus, to oppose Jesus, that is the greatest sin man can do before God. Dosa yang terbesar bukan berzina. Dosa yang terbesar bukan membunuh. Dosa yang terbesar bukan perampok. Tidak ada dosa yang besarnya sampai Tuhan tidak mampu menyelamatkan. Tidak ada dosa yang begitu besar sampai Tuhan tidak mampu memberikan pengampunan dan keselamatan. Tapi dosa yang tidak menerima Kristus, itu adalah dosa terbesar yang mungkin dilakukan oleh manusia. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-8, 9 dan 10, Roh Kudus kalau datang, Dia akan mengakibatkan engkau menegur dirimu tentang dosamu sendiri. Nah, ini satu pekerjaan Roh Kudus yang ajaib sekali. Kalau saya menegur dosamu, dan engkau tidak mengetahui apa yang saya tegur, engkau tak pernah bertobat. Kalau saya menegur engkau dan engkau tidak mau terima, engkau akan makin lama makin membenci saya.
Tapi pada waktu saya menegur engkau, Roh Kudus bekerja sekaligus menegur engkau berdasarkan dirimu mempunyai kesadaran tentang kesalahanmu, dan akhirnya dirimu yang sadar kesalahanmu menegur dirimu yang bersalah. Itu baru terjadi pertobatan. You rebuke yourself. You, the one who obey God, rebuke yourself which oppose God. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus datang akan menjadikan kita sendiri, akan membenci kita sendiri. Kita sendiri akan menegur dosa kita sendiri. Dan di dalam peneguran Roh Kudus kepada orang yang berdosa, 3 hal yang dikatakan, yaitu menegur tentang dosa, keadilan, dan penghakiman. Sin, righteousness, and the judgment. Dosa, keadilan, dan penghakiman. Ini 3 hal yang tidak mau dikorbankan oleh pendeta-pendeta yang egois, pendeta-pendeta yang sangat-sangat tidak rohani, pendeta-pendeta yang cari pasangan. To make them feel light burden, no cruelty, no curse for them, but blessing. Bagus ya? Bagus. But it is against the will of God. Tapi seluruh kitab suci kita mendengarkan Tuhan mengutus nabinya, rasulnya menegur dosa. Paul Washer mengatakan, all teaching concerning hell, 99% from the teaching of Jesus Christ. Pengajaran tentang neraka 99% diambil daripada ajaran Yesus Kristus. Lalu orang yang mengatakan saya menjadi hamba Tuhan tidak mau berkhobar tentang neraka, dia kira demikian dia lebih bisa terima oleh banyak orang. Memang gerejanya berpuluh ribu orang, tapi itu bukan satu hal kemajuan, itu hal mempermalukan dia sendiri. Karena dia telah mengurung orang-orang sebanyak mungkin, lalu menutup kuping mereka mendengar ajaran yang benar. Saudara, cilakalah mereka yang telah mendengar kabar yang baik setiap hari, kelihatan cerah dan kelihatan penuh sukacita, tapi tidak pernah diberi prevensi, belum pernah diberi pengertian tentang keadilan Tuhan, kemarahan Tuhan, tentang keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan. Mereka pada satu hari bertemu dengan semua ini, tidak cukup waktu untuk melarikan diri. Mereka akan ditelan oleh kemarahan, ditelan oleh penghakiman Tuhan, dan dihukum selama-lamanya. Paulus berkata pada akhir zaman semua kuping sudah gatal. Lalu mereka akan membangkitkan banyak nabi-nabi yang palsu. Mereka akan bosan dengan doktrin yang benar, bosan dengan ajaran yang benar, lalu menciptakan banyak nabi palsu yang tidak bertanggung jawab dan mengatakan hal yang menyenangkan manusia saja. Market orientation ministry. Ini kali kita berada di Israel berapa hari, saya penuh dengan kesedihan. Karena kalau bukan orang Yahudi telah tidak mengerti firman Tuhan, lalu orang Kristen memakai tempat-tempat legenda untuk menjadi cari uang, commercialization, dan hal yang dangkal sekali, atau menjadi tempat tahayul yang bersifat menghujat. Pagi ini saya pikirkan sesuatu hal yang membuat iman kita kuat, itu reformator. Membawa kita kembali ke firman dan kebenaran Injil yang asli. Dan Martin Luther, Calvin, Theodore Beza, Matt Langston, Zwingli, Bullinger. Setahu saya tidak ada satu yang pernah ke Holy Land. Karena itu adalah contingent, boleh ada, boleh tidak ada. Pergi tidak apa-apa. Tapi bagi orang kalau pergi itu lebih kelas tinggi sedikit. Kalau sepulang dari situ bawa air Yordan, ini yang suci. Nothing to do with Christianity. Tidak ada sesuatu yang itu bersanggup paut dengan iman sejati. Iman tidak terdiri di atas tanah suci, tidak terdiri di atas legenda-legenda atau relik-relik. Iman terdiri daripada firman Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, pada satu malam saya kumpulkan 28 orang sama-sama ngomong. Hari itu ada seorang yang mengatakan, saya lihat itu semua bersifat menghujat. Kalimat itu baru mau keluar dari mulut saya, dia ngomong dulu. Dia, tanah suci, banyak peristiwa yang kita lihat bersifat blasphemous.
bersifat menghujat. Saudara-saudara sekalian, orang bermain-main dengan Tuhan, semua yang paling suci, paling penting sekali menjadi tempat jualan sebanyak mungkin untuk cari duit. Dan yang menjual gambar Yesus bukan orang percaya Yesus. Yang jual tentang salib-salib adalah orang yang benci salib. Ini dunia sudah menjadi begini. Lalu kita pergi ke tanah suci untuk apa? Paling sedikit kita mengetahui Kristus pernah betul-betul menempati tempat itu. Kristus pernah dihujat, pernah dipukul, pernah dilukai, pernah dipaku di tempat itu. Selain itu, kalau engkau tidak kembali kepada makna sesungguhnya, maka pergi ke situ sama tidak pergi itu sama saja. Saudara, banyak hal yang menyedihkan saya. Di daerah 7 gereja di mana Paulus pernah mendirikan, sekarang sudah tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja di situ. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita perlu kembali ke makna kekristenan. Pasal 12, Yesus dengan kecewa mengatakan wibawa sebagai anak Allah, kalimat-kalimat yang berotoritas yang tertinggi dan terakhir. Sesudah stop, no more conversation with Jewish people. Biar mereka tetap memelihara salah mengerti mereka tentang kristologi. Biar mereka tetap kaku mempertahankan segala hal yang menghujat dan menyelewengkan firman Tuhan. Biar mereka menuju kebinasaan. Karena no more healing for them. They are not going to be cured anymore. Biarlah mereka menuju kepada kebinasaan. Anugerah sudah tutup pintu. Jangan sampai satu hari Tuhan tutup pintu, tidak memberikan kesempatan kepadamu. Jangan Tuhan mentarik kembali common grace as well as the saving grace from you. Pada waktu Tuhan mentarik kembali, Tuhan akan membiarkan orang di situ merajalela, berkebebasan mutlak untuk melawan Tuhan. Lalu akhirnya dibuang oleh Tuhan. Pasal 13 mengatakan satu kalimat sangat mengharukan hati saya. Sebagaimana biasanya Tuhan mencintai yang dimiliki oleh Dia. Tapi kali ini Dia tahu waktunya sudah mau sampai. Sudah tiba waktunya Dia akan meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia ini bagi orang-orang pendiri agama yang lain adalah selesai hidup mereka yang pernah diberi kesempatan dilahirkan akhirnya harus mati. Tapi bagi Kristus ini bukan. Bagi Kristus ini adalah satu kesempatan yang Dia turun ke dalam dunia, berasal dari Bapa dan sekarang akan meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Ini adalah satu tugas surgawi yang dilaksanakan hanya oleh satu orang. Satu orang. Semua nabi tidak seperti ini. Semua rasul tidak seperti ini. Itu sebab Yohanes pun yang mendampingi Yesus menjadi dua tokoh yang paling penting pun tidak seperti ini. Yohanes sendiri mengetahui itu dan dia berkata, ada seorang yang datang sesudah saya, tapi akarnya sebelum saya. I cannot compare with him. I'm only a contingent man created by God. He is one who is God himself. He come to his created world. Yohanes mengetahui dengan jelas tidak ada bandingan. Jangan kira saya lebih tua setengah tahun dari Yesus, maka dia adalah murid atau teman sekolah saya kelas yang lebih rendah. Jangan kira dia itu datang belakangan, maka dia adik saya. Dia mempunyai dasarnya sebelum aku ada, sudah ada. Dari kekal sampai kekal. He's the eternal one, I'm the temporal one. He's God, I'm man. No compare. Yohanes betul-betul mengerti dengan jelas kedudukan dia dengan Kristus itu adalah bersifat secara kualitatif. Itu sebab aku kalau jongkok memasang tali sepatu atau melepaskan tali sepatu, itu pun aku tidak layak. Kamu kira siapa? Dua orang, satu Yohanes Pembaptis, satu Yesus, dua-dua sama tokoh zaman itu. No. Biar dia makin bertambah, aku makin berkurang. Biar dia dimuliakan, memang dia adalah Allah. Saya hanya anak manusia yang diberikan kesempatan mendampingi dia saja. Yesus Kristus mengetahui bahwa dia waktunya sudah sampai akan kembali kepada Bapa. Kembali berarti aslinya dari situ. Kembali berarti dia hanya datang ke sini sementara lalu akan kembali lagi. Nah, sini berbedanya semua pendiri agama. Semua pendiri agama memang dari dunia.
lalu sudah tua harus mati, maka mati. Yesus Kristus dari surga datang ke dunia, meninggalkan dunia, kembali ke Bapa lagi. Ini yang paling jelas, ada 4 kalimat yang muncul di dalam kitab Yohanes pasal ke-16 ayat 28. I come from Father and enter into the world, and I will depart from this world and return to my Father. Aku berasal dari Bapa, aku datang kepada dunia, aku akan meninggalkan dunia, aku akan kembali kepada Bapa. 4 kalimat ini menjadi struktur seluruh kitab Yohanes. The one who come from Father and enter into the world, and the same one who depart from the world and return to the Father. Kalimat pertama satu jalanan, kalimat kedua sampai di sini. Kalimat tiga satu jalanan, dan kalimat keempat kembali ke sana. This is 2 traffic in the same way. Semua agama adalah one way traffic from here to there. Hopefully, kekristenan adalah 2 ways traffic, original from there to here and from here to return to there. Dan demikian Yesus Kristus mengetahui. Ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. He know the time is up for him to return to the Father. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Apa artinya? Kalau dia tahu dia akan pulang, dan sebelum dia kembali ke dunia, dia sudah mempunyai sekelompok orang yang dipilih untuk mendekati dia, untuk mendapatkan tugas delegasi dari dia untuk mendeklarasikan firman untuk seluruh dunia. Ini adalah the greatest commission, bukan hanya great commission. The greatest commission of heaven on earth is to preach the gospel through the chosen people. Yesus Kristus mengunggulkan 12 orang. Yesus memberikan rahasia kepada mereka. Yesus membagi-bagikan rencana kekal kepada orang sementara. Ini namanya visi. Di dalam seminar saya mengenai visi, misi, pelayanan. Saya mengatakan apa itu visi. Bukan malam engkau melihat seorang berjenggotan, engkau tarik-tarik jenggotnya. Oh Yesus, bukan visi itu. Visi adalah the sharing of God's eternal plan to His chosen people. Let them know what He want to do through them in the world history. Itu misi. Misi adalah pembagian Allah, penyataan rencana yang sangat misterius, yang direncanakan di kekekalan kepada orang-orang yang dia pilih, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya di dalam dunia yang sementara untuk menyelesaikan rencana yang kekekalan. Itu misi. Itu sebab kalau di dalam satu gereja ada beberapa orang melihat cara Tuhan mau menyampaikan bagaimana di zaman ini mau pakai saya. Nah, engkau mengetahui cara Tuhan memimpin dan segala sesuatu yang sudah disiapkan. Engkau dipanggil, engkau berbagian di dalam panggilan itu. Engkau boleh melihat visi itu. Engkau boleh menjalankan misi itu. Orang itu orang berbahagia. Saya pasti akan menghormati orang yang mengabarkan Injil lebih dari kaum awam biasa. Tidak peduli engkau berapa kaya, engkau majelis, engkau tua-tua, engkau mempunyai persembahan miliar-miliar. Tak mungkin saya menghargai engkau lebih daripada menghargai pemuda-pemudi yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Meskipun mereka miskin, tapi mereka akan kaya di surga. Semua anak saya yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya akan menghargai lebih dari anak saya yang tidak menyerahkan diri. Anak orang lain yang menyerahkan diri, saya akan menghargai daripada anak saya yang tidak menyerahkan diri. Saya mengetahui bagaimana menilai-nilai. I know how to evaluate the value. I know how to respect. The one who serves the Lord will be respected by my Father. If even my Father respect him, how can I do not respect him? Saya tidak akan mengatakan, oh engkau anakku, maka aku menghargai engkau lebih. Tidak. Barang siapa yang menjalankan kehendak Tuhan, barang siapa yang lebih cinta Tuhan, barang siapa yang lebih berkorban untuk mengabarkan Injil, menjalankan kehendak Allah, itulah orang yang harus saya kasih dan saya hormati. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, aku mengasihi mereka sebagaimana senantiasa aku mengasihi mereka. Tapi sekarang saya sudah mau pergi kepada Bapa.
maka saya harus mengasihi mereka sampai kesudahan. Apa artinya kesudahan? Sampai selama-lamanya, sampai setuntas-tuntasnya, sampai sedalam-dalamnya. Aku mengasihi mereka sampai tuntas, sampai sedalamnya, sampai akhirnya. Karena apa? Tugas rencana Allah akan diserahkan kepada kelompok ini setelah saya pergi. The word evangelization is depend on these 11 people. Selama 11 orang ini diberikan pemeliharaan, dipimpin, dan mereka boleh mengerti kehendak Tuhan dengan sungguh, maka dunia ini ada pengharapan. Meskipun di antara 11 orang ada yang berelikuensi seperti Petrus, atau orang selalu mempunyai curiga seperti Thomas, atau orang yang suka ribut dan suka marah-marah seperti Yohanes, tetapi seluruh dunia dan pengharapan beribu-ribu tahun akan datang terletak kepada 11 orang ini. Saya harus mengasihi mereka, harus memimpin mereka, harus mendeteksi semua apa yang mereka perlu, lalu membentuk sampai mereka jadi. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Yerusalem dibuang, Athena dibuang. Yerusalem tempat akademik yang tertinggi dalam agama, Athena tempat akademik yang tertinggi di dalam dunia. The secular intelligence, the spiritual intelligence, both abandoned, dan Galilea yang menjadi pengganti mereka. Saudara, saya berkata kepada saudara, kalau engkau mempunyai anak yang bisa lulus dari Oxford, dari Cambridge, dari Paris, dari mana saja, tidak lebih penting dari orang yang mengerti Kristus. Karena itulah yang merubah dunia. Dunia tidak lagi dirubah oleh Plato, Aristotle, atau Socrates. Dunia tidak lagi dirubah oleh orang-orang seperti Hillel dan orang-orang nabi, rabi yang lain. Saudara-saudara, meskipun di antara semua Rasul Yesus, Paulus adalah orang yang paling berakademik karena pernah di bawah Gamaliel. Tetapi apa yang dia dipelajari oleh Gamaliel harus dialihkan menjadi orang yang lutut di hadapan Kristus. Baru Paulus boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, zaman dulu Athena dan Yerusalem menjadi tempat paling penting yang dipandang tinggi oleh dunia. Dan Tuhan akhirnya dua-dua buang, mengalihkan ke Galilea. Sejarah membuktikan yang dipengaruhi oleh Petrus lebih banyak daripada yang dipengaruhi oleh Aristotle. Sejarah membuktikan orang yang dipengaruhi oleh Yohanes lebih banyak daripada yang dipengaruhi oleh Socrates. Demikian abad 16 sekali lagi. Semua universitas paling tinggi, paling gengsi, paling akademik dibuang oleh Tuhan. Lalu Tuhan memilih Geneva, di mana Calvin mendirikan sesuatu institut untuk melatih orang-orang. Mereka dari Skotlandia, John Knox. Mereka dari Huguenot, Prancis. Mereka datang dari Jerman, daripada Bohemia, daripada Italia Utara, daripada tempat-tempat yang mengagumi akan reformasi. Dan orang-orang ini tidak lagi sekolah di Paris, di Oxford, di Cambridge, di Heidelberg. Tidak lagi sekolah lagi di tempat Genoa atau di Praha, atau di tempat-tempat yang paling gengsi sebagai institusi yang tertinggi. Mereka belajar di bawah Calvin di Geneva. Dan Geneva akhirnya menghasilkan sesuatu pengaruh terbesar di dunia. Jangan kira demokrasi itu bibitnya daripada Prancis. Demokrasi Prancis adalah semacam peledakan orang yang penuh dengan kebencian kepada orang kaya, lalu mengakibatkan sesuatu pendarahan yang begitu kejam. Demokrasi tidak menghutang dan diambil daripada Athena yang kuno. Orang Athena yang kuno memakai istilah demokrasi, tapi hak untuk bisa memilih hanya diberikan kepada orang-orang segelintir, mungkin tidak sampai 15%. Aristokrat dan orang yang mempunyai keturunan dari orang yang tinggi-tinggi, yang mempunyai pemimpinan di dalam studi. Tadi orang budak tidak ada hak, perempuan tidak ada hak, tawanan tidak ada hak, sehingga terkumpul hanya lebih 15-20% yang boleh vote. Itu bukan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi dimulai daripada menemukan kembali hak asasi manusia. Karena yang disebut manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab engkau tidak boleh menghina. Meskipun dia budak, dia tetap manusia.
Meskipun dia gajinya kecil, dia mempunyai hak asasi. Dan dari situ dibentuk demokrasi yang sesuai dengan kitab suci. Ini semua daripada Yesus Kristus. Bukan dari Seneca. Bukan daripada Cicero. Bukan dari Aristotle. Ini semua dari Yesus Kristus. Itu sebab Paulus berkata bahwa di dalam Tuhan, baik yang menjadi majikan menjadi pegawai sama. Yang menjadi tuan menjadi budak sama. Yang menjadi laki menjadi perempuan sama. Orang Yahudi, orang Yunani sama. Ini adalah pertama kali mensamaratakan hak manusia di dalam keadaan taraf yang rata. Saudara-saudara. Dan demokrasi seluruh dunia dibentuk melalui konsep ini. Itu sebelum buku-buku barat, engkau tidak sulit menemukan kalimat seperti ini. Di mana Presbyterian Church berada, di situ menjadi dorongan perombakan dari masyarakat. Dan yang disebut Presbyterian Church berarti pengertian teologi reform. Gereja reform menganut apa? Calvinisme. Dan Calvinisme belajar di mana? Di Geneva. Akhirnya yang merubah seluruh dunia. Bukan London, bukan Paris. Tetap Nazaret. Yesus Kristus dan murid-muridnya. Di sini dikatakan Yesus mengasihi murid-muridnya. Mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Karena terletaklah seluruh hari depan dunia di atas murid 11 orang ini. 11 orang ini penting sekali. Dilihat titelnya, tidak ada apa-apanya. Petrus sekolah di mana? Galilea. Sekolah apa? Tangkap ikan. Lalu Andreas, Yakobus, semua sama. Ini semua orang penangkap ikan, orang awam. Tapi yang rindu sekali menanti Mesias datang. Jadi pekerjaan mereka adalah nelayan. Hati mereka adalah teologi kristologi. Saudara-saudara, jika seseorang mengerti Kristus dan mengutamakan Kristus, orang itu menjadi pengharapan seluruh dunia. Tetapi biasa kita lihat titelnya tidak ada, lalu kita menghina. Saya tidak. Saya akan menemukan orang-orang muda yang betul-betul mengutamakan Kristus, kristologi, penginjilan, kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. The kingdom of God is Christ to be the King of kings. The righteousness of God belongs to those who are justified in the blood of Jesus Christ. Dan inilah penentu daripada sejarah, penentu dari hari depan umat manusia. Saudara-saudara, maafkan saya mengatakan, orang yang sangat hebat di dalam studi biasanya menjadi pegawai. Orang menjadi majikan kebanyakan yang studi dia dah beres. Di dalam zaman ini kita melihat dua orang. Satu orang namanya Bill Gates, satu lagi Steve Jobs. Dua-dua tidak ada gelar tinggi. Dan saya membaca surat kabar satu hari. If Steve Jobs was in Singapore, he got no job. Karena apa? Kalau orang tanya dia lulusan mana, sekolah mana, gelar apa, tidak ada. Saudara-saudara, maka kita jangan membanggakan kalau kita pernah sekolah tinggi dan sebagainya. Bijaksana tertinggi adalah Kristus. Dan Allah telah menjadikan dia bijaksana kita, yang di dalam mengandung 3, kesucian, keadilan, dan penebusan. The holiness, the righteousness, and the redemption. That is called wisdom. The wisdom of God comprising these 3 factors. Tetapi yang disebut wisdom di dunia comprising high titles. Saudara-saudara, maka Tuhan perlu merubah dunia. Cara merombak adalah mengkucilkan Yerusalem, mengkucilkan akan Athena. Kenapa? Firman Tuhan yang paling penting dalam sejarah perjanjian baru tidak lagi pakai bahasa Ibrani. Kenapa kebudayaan sastra dari orang Yahudi dibuang? Karena you cannot be used by me anymore. I'm going to choose my own people and love them thoroughly. Yesus mengetahui dirinya sudah sampai waktunya. Sudah tiba saatnya dia kembali kepada Bapa. Dan dia tidak bisa toleran lagi keadaan yang tidak beres. Dia akan mencintai murid yang dipilih oleh dia. Mencintai mereka sampai kesudahan. Di dalam pendidikan, di dalam politik tidak ada cinta kasih yang sesungguhnya.
Yang ada adalah taruhan dari kekuasaan, taruhan daripada teori, taruhan dari segala keegoan manusia. Di dalam Yesus Kristus dia akan mendirikan sesuatu kerajaan yang terbentuk daripada orang-orang dipilih dan yang melaksanakan hidup yang penuh dengan cinta kasih supaya orang mengetahui bahwa mereka murid-murid Yesus. Ayat pertama dimulai dari kasih dan ayat 34 diberikan kepada kita tentang kasih. Lalu dikatakan barang engkau saling mengasihi, dunia mengenal engkau adalah murid-muridku. Ini salah satu di antara 3 tanda. How can we prove that we are the children of God? How can we prove that we are the follower of Jesus Christ? How can people know we are the disciple of the Lord Jesus Christ? Di dalam ketiga tanda itu, yang pertama adalah saling mengasihi. Saling mengasihi dari mana? Daripada Kristus mengasihi kita. If we don't understand how Christ loved us, we can never love another. Because there's no drive of love from we ourselves as a sinner depart far away from God. Yesus mengasihi mereka. Pada saat detik yang paling penting ini dicatatkan satu ayat yang menakutkan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Kalimat-kalimat bisa muncul seperti ini, seperti itu. Saya heran sekali. Ini cara tulis Alkitab. Yang berbeda dengan cara tulis buku-buku akademik. Mendadak Tuhan mengasihi mereka. Mereka sama-sama bermakan. Dan setan telah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot. Terjadi di mana? Terjadi di dalam keintiman Kristus mau mengasihi kaum pilihan yang paling detik terakhir. Saat yang begitu penting, iblis bekerja. Saat semua mendengar firman, ada orang dengar suara setan. Ini sangat ironis bukan? Pada dekatnya waktu sudah Yesus mau disalibkan. Pada puncaknya cinta itu dialihkan kepada semua yang dicintai. Saat itu setan membisikkan rencananya. Saudara-saudara, saya tadi berkata, visi adalah pembagian rencana Allah untuk orang yang dipilih supaya diberikan delegasi untuk melakukan kehendak di dalam dunia ini. Saudara kira Tuhan mau memberitahu rencana kepada kita dan setan tidak? Setan ada rencana, ini ayatnya. Setan membisikkan rencana, ini ayatnya. Membisikkan rencana kepada orang yang mengikut Tuhan. Dia tidak membisikkan kepada orang ateis. Dia tidak membisikkan kepada orang komunis. Dia tidak membisikkan kepada orang di luar gereja. Dia membisikkan rencananya kepada orang yang dekat di pinggir Yesus Kristus. Orang yang berada di sebelah Yesus. 12 murid. Ada satu yang pada dengar kalimat Yesus Kristus. Di dalam telinganya dengar kalimat dari Yesus. Hatinya mendengarkan bisikan rencana dari setan. Mungkin kamu. Hati-hati apa yang kau dengar. Hati-hati apa yang mempengaruhi hatimu. Hati-hati apa yang ambil keputusan. Terakhir engkau dipengaruhi oleh bisikan siapa. Setan berbisik-bisik dalam hati Yudas Iskariot tentang rencananya. Rencananya. Waktu Yudas mendengar rencana yang dibisikkan kepada dia. Dia mengambil keputusan. This is what I want. I need money. Money orientation ministry. Saya sama-sama menjadi hamba Tuhan. Kalau gereja yang lebih kaya undang saya. Kasih saya 30 juta. GRI cuma 10 juta. I go there. Because I need big car. I need better shoes. Kalau engkau menerima bisikan tentang uang. Merubah sifat engkau taat kepada Tuhan. Engkau adalah sekelompok bersama dengan Yudas. Saya tadi pagi di khotbah membicarakan Dr. Andrew G mengatakan seorang hamba Tuhan yang baik dan hamba Tuhan yang jelek. Bagaimana bedakannya? Lalu saya pikir-pikir, bagaimana ya? Khotbahnya baik, katanya sehat. Atau khotbah baik, bahasanya mesti patuh terus. Atau mesti sehat sekali tapi khotbahnya suara kecil karena bisa umur panjang. Saya tidak ngerti apa namanya hamba Tuhan yang baik dan jelek. Lalu dia mengatakan kalimat, saya kaget. Kalau seorang hamba Tuhan
Pakaiannya biasa, makannya murah, korbannya bagus. Itu hamba Tuhan yang baik. Saya kaget. Selanjutnya, kalau pakaian mahal, makannya enak-enak, korbannya jelek, itu hamba Tuhan yang jelek. Waktu itu saya terhibur karena selalu makan yang murah. Sampai hari ini engkau hampir tidak pernah ketemu saya berada di restoran yang mahal. Engkau tidak pernah melihat saya beli mobil yang baru. Semua mobil saya mesti 8 tahun lebih baru saya beli. Engkau tidak pernah melihat saya pakai jas yang mahal. Tidak perlu. Tapi engkau akan dengarkan khotbah yang sangat bermutu dari mulut seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara. Mengapa Yudas perlu 30 keping perak? Mengapa Yudas perlu dan tidak rasa puas yang diberikan kepada dia? Waktu saya umur 12, ada seorang pendeta yang saban minggu mesti makan sama orang kaya. Restoran yang terbaik, yang paling mahal, baru dia senang. Lalu sesudah Sabtu dia makan yang paling mahal, Minggu dia buat khotbah. Lalu saya dengar seorang misionaris mengatakan, hamba Tuhan yang ini saban minggu mesti makan di restoran yang mahal. Bagaimana cukup honornya dari gereja untuk menghidupkan dia? Saya mulai pikir, kalau dah cukup bagaimana? Dia akan goyang ekor kepada orang kaya yang undang dia makan. Lalu selalu makan orang kaya, kasih makan. Dia akan mulai dengar kalimat-kalimat orang itu. Akhirnya dia tidak mungkin setia mendengar firman Tuhan di dalam hati dia. Kadang-kadang saya terima tamu, undang tamu dari luar negeri. Suruh mereka mengajar. Kalau boleh tinggal di asrama. Tapi kita sudah biasa kasih hotel. Kalau boleh kasih makan biasa. Kita sudah biasa anggota kita undang mereka makan. Memanjakan mereka. Saya sangat tidak senang. Biarpun engkau profesor. Belajar hidup sederhana. Dan menjadi contoh murid-murid saya. Itu kan tidak apa buat orang kaya. $300, $500 undang orang makan itu kecil. Tapi sebagai contoh itu tidak baik. Saya kira profesor datang ke Indonesia sudah jauh lebih enak daripada ke Inggris. Mereka di situ mesti sewa tempat sendiri. Mahal sekali. Dan harus nombok. Ini kali pergi ke Israel. 5 hari. Kita mengunjungi tempat lebih dari orang lain 2 minggu. Karena apa? Jam 5 bangun. Jam 6 berangkat. Malam jam 10 baru pulang tidur. Dan supirnya setengah mati. Pengaturnya setengah mati. Lalu hari terakhir. Seorang turun mengatakan ini grup orang gila. Saya mengenal saya pemimpin yang paling gila. Seorang hamba Tuhan yang biasa makan enak. Biasa restoran enak. Biasa hotel enak. Bagaimana melayani Tuhan dengan baik? Mengapa Yesus datang di palungan? Mengapa Yesus mati di kayu salib? Mengapa? Karena dia adalah anak manusia. Yang menjadi contoh untuk manusia. Khusus di dalam penderitaan. Sehingga boleh menuju kepada kemuliaan Tuhan. Bukan berdasarkan penghargaan daripada manusia. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengasihi muridnya. Yesus mengasihi mereka sampai kesudahan. Karena dia tahu dia sudah mau ke surga. Seluruh dunia, hari depan penginjilan seluruh dunia terletak kepada 11 orang ini. Bagaimana harus melatih 11 orang ini menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan satu yang tidak jadi karena apa? Pada waktu dilatih, hatinya menerima suara iblis yang menawarkan kekayaan. Hey Yudas Iskariot, you follow Jesus, you always follow him so faithfully, so stupidly, you will be poor. Now I offer you amount of money that you become rich. Yes, I want this. I reprobate that. I follow you. Inilah satu-satunya orang menerima bisikan daripada rencana setan. Setan tidak berhenti, dia berbisik. Setan bukan tidak punya rencana, dia mempunyai rencana program yang sepenuhnya sudah sempurna. There's not even one person in the history of the descendant of Adam is more clever, smarter than Satan. Tidak ada. Tidak ada satu orang keturunan Adam yang jauh lebih pintar daripada setan.
Semua pengalaman kita dikumpulkan berapa puluh tahun, berapa puluh, hebat sekali. Semua bodoh karena dia mempunyai pengalaman menipu manusia beribu-ribu tahun. Saudara sekalian, lalu dia membisikkan rencana itu kepada satu orang. Orang itu menerima, dan sebelum pasal ini selesai dia sudah dikucilkan. Tapi dia kira dia yang hebat, dia yang pilih, dia yang mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu keputusan dia sendiri. Ini pasal 13 sangat dramatis. Sangat menarik kita. Di tengah-tengah Yesus lagi sedih, menyatakan cinta kasih, mengharapkan kepada murid 11 ini. Ada yang ke-12 sedang menerima rencana bisikan dari iblis ke dalam hati. Sesuai itu Yesus biarkan. Lalu Yesus belum mengusir dia, belum membiarkan dia pergi. Yesus melakukan kebajikan yang terakhir yang bisa diterima oleh Yudas. Selama 3,5 tahun Yudas telah menerima berkat begitu besar dari Tuhan. Dan inilah terakhir kali dicuci kaki oleh Yesus Kristus. Kenapa ya? Kalau saya cuci kaki 11, satu persatu, sampai Yudas saya tempelin dia. Kurang ajar dulu ya, saya tidak mau cuci kakimu, bau. Saudara-saudara, tapi Yesus sabar. Dia mencuci satu persatu. Dan semua murid tidak tahu bagaimana, tidak bisa jawab. Karena orang kalau tidak tahu kenapa dan tidak tahu harus bagaimana menjawab, biasanya diam. Tapi si Petrus fasih sekali. Dia tidak pernah satu kali ketinggalan. Waktu Yesus datang mencuci kakinya, dia satu-satunya yang bicara. Satu-satunya mereaksi. Satu-satunya memberi respon kepada Yesus. Yesus, engkau cuci kakiku. Sudah tahu tempat seluruh badan yang paling kotor di mana? Kaki. Kaki tempat paling kotor. Pantat pun lebih bersih. Setelah engkau berak, engkau pasti bersihin. Tetapi kaki senantiasa kotor. Keringat turun ke situ, berhenti. Maka kaos kaki yang tidak cuci berdosa besar kepada sebelahmu. Saudara-saudara, kaki itu paling kotor, paling bau. Saya masih ingat emak saya, mamanya mama. Waktu dia umur 82 lebih 9 bulan. Sebelum saya meninggalkan Tiongkok, terakhir saya lihat dia cuci kaki. Dan kaki itu kaki yang sudah dipatahkan tulangnya. Sejak kecil diikat menjadi kira-kira 7 cm. Dulu perempuan kalau tidak diikat sampai patah semua tulang, kakinya besar, dianggap itu perempuan desa, tidak laku. Tapi kalau sudah dipatahkan semua, lalu mengkeret semua, dibungkus makin kerek, lalu menjadi 7 cm. Lalu itu namanya perempuan. Kaki lu kayak gini ke sini, enggak pasti tidak dapat suami. Dan perempuan yang disebut indah adalah yang jalan yang gini. Itulah nenek moyangnya sekarang modest. Saudara-saudara semua modest kalau jalan begini. Saya tiru ya. Model yang pakai bagian modest yang baru. Mereka jalan dilatih. Seperti burung jalan begini. Tapi orang kampung kalau jalan begini. Itu namanya model bebek. Saudara-saudara, dulu perempuan itu harus namanya sanchun jinlin. Kira-kira 7, paling panjang 9 cm. Itu namanya bagus. Wah, saya waktu terakhir kali melihat kakinya, masa dicuci, saya lari. Baunya luar biasa. Saya lari sampai 15 menit. Sudah belum selesai. Sudah selesai cuci, sudah bersih. Baru saya kembali. Karena baunya itu di dalam kain. Pada waktu Yesus cuci kaki murid. Saudara bisa bayangkan dia pakai tangan apa? Dia pakai tangan pencipta langit dan bumi. Tangannya menciptakan seluruh alam semesta. Sekarang menjadi tangan yang membersihkan kaki-kaki murid. Ada kecintaan lebih besar dari ini? Adakah pengorbanan seorang guru lebih hebat dari ini? Saudara pernah mencuci kaki anakmu? Pernah. Karena apa? Bayi. Bayi itu dicuci makin senang karena baunya bayi itu wangi luar biasa. Keringatnya pun wangi. Mulai kapan kita sedih bau seperti ini? Engkau tahu sendiri. Murid Yesus Kristus
Mungkin paling muda umur 18 Yohanes. Paling tua mungkin 30 lebih. Seperti Petrus. Petrus mempunyai mertua kok. Yesus tidak menikah. Petrus mempunyai mertua. Sehingga Petrus mempunyai istri. Sudah dewasa. Mungkin Petrus adalah kepala koperasi daripada Society of the Fishing in Galilee. Dia adalah ketua masyarakat komunitas daripada asosiasi daripada perikanan. Dia mempunyai gengsi, mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan Yesus mencuci satu persatu kaki murid-muridnya. Pada waktu sampai kepada Petrus, Yesus cuci kakinya. Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau cuci kakiku. Tidak boleh. Jangan terjadi. Tidak boleh Engkau cuci kakiku untuk selama-lamanya. Orang yang mengatakan kalimat seperti ini di dalam 3 detik langsung berubah. Yesus mengatakan, jika aku tidak cuci, aku tidak bagian. Kalau begini, cuci semua sampai kepala. Dah sungkan ya orang dewasa suruh orang cuci badannya seluruh. Yesus menjawab lagi, kalau orang sudah mandi tidak perlu cuci lagi semua. Cuci kaki sudah cukup. Jika engkau sudah dibersihkan oleh Tuhan, engkau harus membersihkan kelakuanmu. Itu artinya. Dan aku sekarang mencuci kakimu. Aku mengharapkan engkau mempunyai kelakuan yang baik. Engkau mempunyai hidup sehari-hari yang menjalankan firman Tuhan. I now cleanse your feet. Aku membersihkan kaki. Pada waktu Yesus membersihkan kaki satu persatu. Saya tidak pernah berani memikirkan. Saya tidak berani memberikan satu konklusi. Apa perasaan murid-muridnya. Saya cuma membayangkan kalau saya dicuci hari itu akan bagaimana. Saya akan sungkan luar biasa. Saya akan merasa malu dan tidak layak. Lalu waktu saya dicuci kaki, saya pasti cuci kembali tangan Yesus yang mencuci kakiku. Dia adalah Tuhan. Masakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan kedua tangannya menciptakan segala sesuatu. Mencuci kakiku. Pada waktu Yesus mencuci kakinya. Dia memberikan pelayanan terakhir kepada Yudas. Yudas tidak sungkan. Biar Yesus cuci kaki. Kalau saya tidak dicuci berarti saya mengaku saya bukan murid. Meskipun saya hati tidak beres. Tetapi bergabung di dalam nama list of your disciple. This is glory for me. Ini satu kemuliaan bagiku. Saya adalah muridmu. Karena engkau mengakui. Dia mencuci kaki. Engkau memasukkan saya di dalam 12. Di dalam list itu. Saudara-saudara, banyak orang di dalam gereja tidak ada hati untuk Tuhan. Tapi mau ambil semua privilege dalam gereja. Mari kita menyelidiki seluruh motivasi kita. Dan menyelidiki seluruh yang dikatakan di dalam kitab suci seperti ini. Saudara-saudara sekalian. Yesus mencuci kaki. Membasuh mereka. Simon berkata, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak dapat berbagian di dalamku. Kata Petrus, kalau demikian Tuhan, jangan hanya kaki, tetapi kepala dan juga tangan, cucilah semua. Nah, ini perubahan kalimat yang begitu mendadak mengandung satu arti. Kalau dia tidak berbagian di Kristus, dia akan rasa rugi luar biasa. Nah, ini kalimat seperti ini yang membuat engkau bisa dipakai Tuhan. Kalau engkau meninggalkan Tuhan dan engkau tidak rasa ada kerugian, engkau bodoh sekali. Kalau engkau meninggalkan Tuhan sedikit saja rasa ketinggalan sesuatu, engkau mau rebut kembali. Itulah hati yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya ada satu kalimat, di antara kamu tidak ada orang yang dengan kekuatan tenaga sepenuhnya untuk memegang aku. 你们中有无人奋力抓住我，你们中有无人像雅各一样。 Di antara kamu tidak ada satu orang seperti Yakub yang dengan sekuat tenaga memegang,
mengikat diri dengan aku dan mau mencekal aku. Saudara-saudara, istilah Yakub, apa artinya Yakub? Yaitu memegang, mengambil, mencengkeramkan. Nah, itu sebab pada waktu Esau dilahirkan, maka Yakub menyusul dan tangan dia memegang kaki Esau karena dia ketakutan ketinggalan. Di dalam hal dunia banyak orang ketakutan ketinggalan. Ketakutan ketinggalan apa? Ketinggalan kekayaan. Wah, kalau dia lebih kaya saya susah. Maka dia mengejar. Banyak orang mengejar supaya lebih kaya dari orang lain. Kalau dia menjadi nomor 1 paling kaya, baru dia sadar dia hidup menjadi manusia tenteram. Tapi saya mau tanya, kenapa di dalam hal rohani engkau ketinggalan, engkau tidak rasa sedih? Kenapa di dalam keuangan engkau ketinggalan, engkau rasa sedih? Maukah engkau balikan? Mari kita membalikan. Anything spiritual, I do not want to be left behind. Anything spiritual, I do not want to be thrown away by God. Tadi mengenai dunia, kuasa, uang, kedudukan, nama yang besar, keuntungan yang besar. Biar orang lain dulu, tidak apa-apa. To be left behind is nothing wrong. Tidak perlu gelisah, tidak perlu takut. Saudara-saudara, saya menjadi miskin, tidak apa-apa. Saya dikalahkan orang, tidak apa-apa. Manusia semua mempunyai ambisi. Demikian saya kasih tahu, Stephen Tong juga manusia. Saya dari kecil juga tidak mau ketinggalan. Tapi setelah kita mengerti Kristus yang paling mulia, segala sesuatu hanya biasa akan pergi saja. Biar. Saya akhirnya menemukan satu dalil. Orang yang tidak mau uang, Tuhan kasih uang. Orang yang ingin sekali uang, Tuhan tidak kasih uang. Orang yang tamak uang, hancur semua. Orang yang pakai segala cara yang paling jahat untuk merebutkan uang, sebelum mati semua hancur. Segala akan pergi. Tuhan tidak boleh dipermainkan oleh manusia. Engkau ingin kekayaan, ingin nama, ingin seks. Yesus berkata, yang minum air dari perigi ini akan terus dahaga. Yang makin suka uang, makin rasa kekurangan uang, makin mengejar uang, makin mati-matian hidup bagi uang. Orang yang makin ingin makin seks, makin lapar kepada seks, makin tidak pernah puas dari seks, dan yang dia inginkan tidak pernah memuaskan dia. Jangan main-main. Leave it to God. If I should be left behind, that's okay. Tidak apa-apa. Asal yang saya ketinggalan bukan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan saya mau merebut. Saya mau mengambil. Saya mau dapat. Saya akan mencengkeramkan itu. Because the blessing from God. Saya mau lebih suci dari orang lain. Saya mau lebih benar dari orang lain. Saya mau lebih adil dari orang lain. Nothing wrong. Tapi saya kenapa harus lebih kaya dari orang lain. Lebih hebat dari orang lain. Lebih berkuasa dari orang lain. Setiap kali saya kalau lewat papan-papan orang yang mau jadi presiden. Itu namanya caden. Calon presiden kan. Foto-foto orang yang calon ingin dipilih jadi presiden. Saya lihat kasihan sekali. Do you think you're qualified? How come you think you're qualified? Satu kalimat yang saya ingat terus. Who are you? That you think you're qualified to stand before others and tell people what to do. Siapa kamu yang ingin jadi konduktor? Kau kira kau mempunyai kualifikasi begitu tinggi, lalu mengatakan mesti jadi musik begini? Saudara-saudara, jikalau kita tidak layak tetapi dipakai oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Petrus rasa dia tidak layak, memang tidak layak. Dicuci kakinya oleh Yesus Kristus. Tapi Yesus berkata, jikalau aku tidak cuci kamu, kamu tidak bagian dari diriku. Ketakutan itu gejala baik. Ketakutan ketinggalan oleh Tuhan. Saya minta saudara pemuda-pemudi mengerti satu hal. You must follow firmly. You must follow consistently the steps of Holy Spirit who guides you. Ada orang-orang pemimpin yang mengikut Tuhan dengan ketat dan tidak mau ketinggalan. Termasuk saya. Tapi apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, banyak orang tidak sadar. I'm not going to compromise myself.
Selama saya masih hidup, saya akan mengetat melihat pimpinan Tuhan dengan jelas. Lalu ketat mengikut kaki pimpinan Tuhan. Satu langkah pun tidak lepas. Sampai kehendak Tuhan jadi. Kalimat Petrus sangat-sangat memberikan impresi kepadaku. Jika aku tidak cuci kakimu, engkau tidak berbagian kepadaku. Kalau begini, cucilah semua. Petrus takut kehilangan jejak kaki. Petrus takut ketinggalan daripada pimpinan Roh Kudus. Petrus ketakutan menjadi orang yang left behind. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai pengertian seperti ini akan maju terus pantang mundur. Sadar kepada Dia. Dan saya berterima kasih sampai hari ini. Kita tidak ketinggalan. Kita tidak dibuang oleh Tuhan. We do not want to be left behind. Trust in Him every day. Yesus Kristus mengetahui sendirinya waktunya sudah mau sampai. Dia kembali kepada Bapa. Dia mengasihi mereka sampai kesudahan. Saya berkata juga, I love you. Aku sangat mengasihi engkau sekalian. Dan satu hari saya akan pergi. Sudah engkau siap untuk melakukan kehendak Tuhan? Patuh kepada pimpinan Roh Kudus? Berjalan di dalam jejak kaki Yesus Kristus? Menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang kooperatif, dan yang berbanding tulang. Menyangkal diri, memikul salib. Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau memberikan kesempatan terakhir kepada Yahudi dan mereka tidak sadar. Engkau memberikan cinta kasih yang paling mendalam dan Yudas tidak sadar. Engkau memberikan kesempatan untuk Petrus dan dia tidak sadar. Engkau berkata, jikalau engkau tidak cuci kaki, maka kami tidak bagian. Dan dia sadar. Beri kesadaran kepada kami bahwa kami yang memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang memerlukan kami. Beri kekuatan kepada kami untuk mengikut jejak kaki Tuhan, bukan melawan Tuhan. Tuhan berkati gerejamu, semua mengikuti jejak kaki Kristus, mengikuti pimpinan Roh Kudus, menjalankan perintah dari Tuhan Allah. Berkati kami masing-masing. Pakailah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Kami berterima kasih, bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.